Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Makro Islam 1. Materi kita hari ini adalah tentang pendapatan nasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa istilah penting dalam materi pendapatan nasional. Istilah ini akan ditemui di dalam materi pendapatan nasional. Yang pertama itu tentang produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product ini adalah nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Jadi setiap produksi yang dihasilkan di negara Indonesia, mau itu dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun yang dihasilkan oleh warga negara asing, maka itu termasuk dari produk domestik bruto. Kemudian yang kedua ada produk nasional bruto. Nah, kalau produk nasional bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara tersebut. Jadi kalau misalnya produk nasional bruto produk nasional bruto itu nilai barang dan jasa yang diproduksikan oleh orang Indonesia saja. Jadi orang Indonesia yang berada di Indonesia maupun orang Indonesia yang berada di luar Indonesia itu termasuk produk nasional bruto. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Itu pendapatan nasional. Kemudian yang keempat adalah pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi itu adalah semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara, itu pendapatan pribadi. Kalau pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan. Nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Jadi pendapatan pribadi setelah dikurangi pajak, maka itu dinamakan pendapatan disposable. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara perhitungan pendapatan nasional. Jadi cara perhitungan pendapatan nasional itu ada 3, pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Nah, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan nilai barang-barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, kemudian ada 4 komponen dalam pendekatan pengeluaran. Yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga yang kita inisialkan dengan C. Kemudian pengeluaran pemerintah yang kita inisialkan dengan G. Kemudian ada pembentukan modal sektor swasta yang kita inisialkan dengan I. Kemudian ada ekspor neto, ekspor dikurangi import, X dikurangi M. Nah, jadi 4 komponen pengeluaran inilah yang dijumlahkan kemudian menghasilkan Y. Y itu pendapatan nasional. Contohnya, misalnya diketahui C ini tadi konsumsi rumah tangga 125. Kemudian I ini adalah investasi atau pembentukan modal sektor swasta sama dengan 150. Kemudian G ini tadi pengeluaran pemerintah, government, sama dengan 130. Kemudian X ini adalah ekspor 225. Kemudian M ini adalah impor 170. Yang ditanya adalah Y, pendapatan nasional. Jawabannya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, hasilnya adalah 460. Nah, seperti itu cara mencari pendapatan nasional dari sisi pendekatan pengeluaran.
Kemudian kita masuk ke pendekatan produksi. Kalau pendekatan produksi menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Itu dari pendekatan produksi. Jadi yang dihitung adalah nilai tambahnya, bukan nilai produksinya. Nah, ini contohnya. Rumusnya ini Y tadi pendapatan nasional sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah 2 tambah nilai tambah 3 dan seterusnya. Jadi setiap nilai tambah dari sektor produksi ditambahkan akan menghasilkan Y. Nah, contohnya ini seperti ini. Pohon kayu jati, ini masih pohonnya. Nilai produksinya 500, berarti belum ada nilai tambahnya. Jadi kita asumsikan jadi 500 saja. Kemudian papan kayu jati, nilai produksinya 1.500.000. Dari mana dihasilkan nilai tambah? 1.500.000 dikurang 500. Jadi nilai tambahnya 1 juta. Kemudian dijadikan kursi, setelah jadi papan, jadilah kursi kayu jati. Kursi kayu jati kalau kita jual itu 2.500.000 misalnya. Nah, 2.500.000 ini dikurangi 1.500.000 berarti nilai tambahnya adalah 1 juta. Nah, seluruh nilai tambah inilah kita jumlahkan, hasilnya 2.500.000. Inilah yang dinamakan pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Jadi dari bahan belum jadi ke setengah jadi, kemudian bahan jadi. Nah, itu nilai tambahnya lah yang ditambahkan dari pendekatan produksi. Kemudian kita masuk ke pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini pendekatan pendapatan yaitu dengan menjumlahkan pendapatan seluruh pendapatan. Nah, ada 4 golongan faktor produksi yang digunakan. Yang pertama itu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawan. Jadi, apabila keempat faktor produksi itu digunakan dalam proses produksi, mereka akan memperoleh pendapatan, yaitu tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa, rent. Kemudian tenaga kerja memperoleh gaji atau upah, wage. Kemudian modal memperoleh bunga, interest. Kemudian keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Nah, jadi inilah rumus dari pendekatan pendapatan, menambahkan seluruh pendapatan dari faktor-faktor produksi akan menghasilkan pendapatan nasional. Oke, contoh soalnya. Yang pertama diketahui sewa 300, upah 2.500, bunga 500, kemudian keuntungan perusahaan 400. Nah, yang ditanya adalah pendapatan nasional. Ya udah kita tambahkan aja 300 ditambah 2.500 ditambah 500 ditambah 400. Hasilnya 3.700. Inilah pendapatan nasionalnya. Nah, seperti itulah cara perhitungan pendapatan nasional dari 3 pendekatan. Oke, untuk materi pendapatan nasional sampai di sini aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.